Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pecinta serial drama India. Selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan coba membawakan lagi alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kali ini kita perlihatkan Kokila yang sedang marah-marah kepada Urmila. Seraya ia berkata kepada dirinya, "Aku tidak akan membantu keluargamu untuk saat ini. Jadi kau urus saja urusan keluargamu sendiri." Tapi Urmila bersikeras kepada Kokila supaya keluarga Modi bisa membantu keluarga dirinya. "Tutup saja mulutmu, Urmila. Aku tidak akan membantu keluargamu. Aku begitu sangat membenci keluargamu." Setelah keluarga Urmila pergi, ia pun langsung menutup pintu rumah ini. Urmila yang sedang diseret oleh suaminya, ia berkata, "Ini semua adalah tingkah lakumu kepada keluarga Modi." Urmila berkata kepada suaminya, "Bagaimana kita mencari bantuan? Kepada siapa lagi? Aku begitu sangat bingung dengan masalah ini." Gopi yang sedang memasak, ia melamun, memikirkan bagaimana keadaan Rasi saat ini. Lalu Hetel memegang pundak Gopi seraya ia berkata kepada dirinya, di setiap ada masalah pasti bakal ada jalan keluarnya untuk dipecahkan. Adegan pun berpindah kepada Urmila yang sedang dengan suaminya melaporkan kepada pihak kepolisian, melaporkan tentang Rasi yang diculik oleh para orang jahat. Urmila berkata kepada polisi itu, "Kau harus membantuku dan mencari anakku." Mendengar perkataan Urmila seperti itu, polisi itu sangat marah dengan perkataan Urmila itu sendiri. Di adegan pun terlihat keluarga Modi sedang sarapan bersama. Lalu Ahem berkata kepada Kokila tentang masalah Rasi yang sedang diculik oleh para penjahat. Kokila menjawab, "Kita sekarang sedang sarapan, jadi jangan membicarakan masalah ini di meja makan." Adegan pun pindah kembali kepada Urmila. Urmila sedang kuku lutut memikirkan tentang nasib anaknya Rasi. Di saat Gopi sedang berjalan, handphone itu berbunyi. Kemudian Gopi pun langsung mengangkat telepon itu. Dan ternyata yang menelpon Gopi itu adalah suami dari Urmila. Ia meminta kepada Gopi untuk membantu keluargaku ini, karena hanya satu-satunya kaulah yang tidak membenci keluargaku. Kemudian Gopi pun menjawab, "Aku pasti akan membantu keluargamu." Setelah Gopi mengangkat telepon itu, nampak terlihat raut wajah Gopi yang begitu sangat sedih, memikirkan nasib Rasi saat ini. Ahem melihat raut wajah Gopi yang begitu sangat tidak baik. Gopi pun memberanikan diri untuk mengatakan kepada Ahem dan Kokila supaya membantu Urmila untuk membantu mencari anaknya Rasi. Gopi terus merengek dan meminta tolong kepada Kokila agar bisa membantu dan menemukan Rasi yang sedang diculik. Jigar yang melihat ketulusan Gopi untuk membantu Rasi, Gopi terus merengek agar sekiranya mencari solusi untuk masalah ini. Kokila yang melihat Gopi terus-menerus merengek, ia pun seketika langsung marah dan mengatakan kepada Gopi bagaimana kejahatan dua cungur itu. Di saat Kokila berkata seperti itu, Hetel pun tidak menyukai perkataan dari kakaknya itu. Jigar dan Hetel hanya bisa diam mendengar Kokila berkata kepada Gopi seperti itu. Ahem tidak kuat melihat Gopi meneteskan air mata dan mengatakan kepada ibunya, "Sekarang kita harus membantu keluarga Rasi. Tenang saja istriku, aku pasti bakal membantumu dengan sekuat tenaga." Akan tetapi Kokila terus saja bersikeras dan membantahnya untuk membantu keluarga si cungur Urmila. "Kau jangan ikut campur dengan urusan keluarga orang lain, Ahem. Urus saja urusan keluargamu sendiri." Di saat Kokila berkata seperti itu, Ahem pun seketika langsung berdiri dan meninggalkannya. Begitu pula dengan Gopi, ia langsung mengikuti Ahem dari belakang. Kokila sangat kebingungan atas perkataan Ahem kepada dirinya. Di adegan pun terlihat Rasi yang sedang diseret
dibuat oleh para penjahat itu. Rasi akan diikat di tembok yang ada di gedung itu. Dan segerombolan orang-orang jahat itu langsung mengikat Rasi dengan sekencang-kencangnya. Lalu Rasi pun meminta tolong dan berteriak. Si Gerbok Kumis berkata kepada Rasi, "Kau percuma saja berteriak, tidak akan ada orang yang bisa membantumu." Lalu Rasi pun begitu sangat ketakutan di saat Gerbok Kumis menghampirinya. Si Gerbok Kumis mengatakan kembali kepada Rasi, "Aku tidak akan melakukan hal apapun kepada dirimu. Aku cuma ingin permintaanku semuanya terkabul. Jadi kau tunggu saja di sini." Lalu para penjahat itu pun langsung mengikat Rasi kembali dengan begitu sangat kencangnya. Di saat Rasi sedang diikat, ia pun begitu sangat berontak. Apalah daya yang terjadi kepada dirinya. Rasi pun tidak bisa melakukan hal apapun. Rasi terus-menerus berteriak kepada Gerbok Kumis, "Kau percuma saja menyekapku di sini. Keluargaku tidak akan datang dan tidak akan memberikanmu sedikit pun uang." Gerbok Kumis itu pun mendengarkan perkataan Rasi. Ia sangat begitu marah. Kemudian salah satu penjahat itu pun mengambil dompet dari tangan Rasi. Ia pun langsung mengambil salah satu barang Rasi. Ternyata yang ia ambil itu adalah ATM. Paman Kumis pun mengatakan kepada anak buahnya agar memberikan kartu itu kepada dirinya. Sebelum kartu itu diberikan, anak buahnya itu membaca sebuah ATM itu. Seusai ia membaca kartu ATM itu, ia langsung memberikannya kepada Gerbok Kumis. Dan apa yang terjadi? Gerbok Kumis nalapung salah satu anak buahnya itu. Rasi yang melihatnya, ia begitu sangat kaget dan sangat ketakutan. Di saat Rasi sedang kebingungan, Gerbok Kumis berkata kepada dirinya, "Kau jangan coba-coba membohongi diriku untuk saat ini, jika kau masih ingin selamat." Di saat Gerbok Kumis mengatakan seperti itu kepada dirinya, kemudian Rasi pun was-was ngompol di celana. Adegan pun berpindah kepada Purmila yang sedang memohon kepada Sang Dewa Krishna agar Rasi bisa terselamatkan dari para orang jahat itu. Tidak berhentinya, ia terus saja memohon dan memohon supaya masalah ini bisa terselesaikan. Di saat Urmila sedang husu memohon kepada Sang Dewa, lalu kemudian Gopi dan Ahem pun datang menghampiri dirinya. Dan alangkah terkejutnya di saat Urmila menoleh ke belakang. Ia melihat Gopi dan Ahem ada di belakangnya. Ia sambil menangis dan memohon kepada Gopi untuk membantu Rasi anaknya. Dengan raut wajah yang imut mirip kayak bagong, ia tidak henti-hentinya memohon kepada Gopi dan Ahem. Di saat si cungur ini meminta tolong dan memohon, si botak kemudian mengangkat teleponnya. Dan begitu alangkah terkejutnya, ternyata yang menelponnya itu adalah penjahat yang menculik Rasi. Urmila yang mendengar itu semua langsung seketika mengambil handphone itu yang ada pada suaminya. Lalu kemudian penjahat itu pun langsung meminta uang tebusan kepada Urmila. Ahem yang mendengarkan perkataan mereka, ia pun seketika langsung berpikir akan mencari cara untuk memecahkan semua masalah ini. Begitu pula dengan Gopi, ia begitu sangat khawatir dengan keadaan Rasi saat ini. Nah sahabat semua, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah semakin seru dan semakin menarik saja, bukan? Saksikan terus serial drama India Gopi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Dan bagi kalian yang baru saja gabung dengan channel ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat dari Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.